Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, info guru dan tunjangan, dan info terkait dengan tutorial teman-teman ya. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba membahas perihal teman-teman ya, rapel kenaikan gaji ASN TNI Polri pensiunan 8% dan 12% ternyata belum cair teman-teman ya. Nah, kemudian ditambah lagi ada isu yang semakin viral saja ya beberapa hari ke belakang. Banyak media yang memberitakan bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani ingin mundur atau akan mundur teman-teman ya dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan ya. Kita belum tahu apakah benar atau tidak teman-teman ya. Tapi intinya kita membahas kenaikan gaji aja sih teman-teman ya, bahwasanya sampai hari ini dan sampai detik ini rapel kenaikan gaji ASN TNI Polri pensiunan 8% dan 12% itu belum cair. Tapi apapun itu teman-teman ya, intinya teman-teman pasti akan menerima kenaikan gaji ya, pasti, baik itu 8% ataupun pensiunan 12%. Ini cuman persoalan waktu saja ya. Jadi tidak usah dibesar-besarkan. Kalaupun isu Menkeu mundur, itu tidak ada kaitannya teman-teman dengan tertundanya kenaikan gaji ASN TNI Polri pensiunan. Tidak ada hubungannya sama sekali. Kalau misalkan ada yang mengkaitkan itu adalah pengalihan isu aja sih teman-teman ya. Intinya terkait dengan rapel kenaikan gaji ini fix sudah aman sih ya, karena PP-nya sudah diteken oleh pemerintah presiden, tinggal eksekusi PP-nya aja. Karena ini masih dalam proses perampungan sih teman-teman ya, karena PP itu harus dibuat hati-hati. Nah, jadi kalau misalkan realisasi pembayarannya itu setelah PP-nya terbit sih menurut saya ya teman-teman. Jadi kalau kemungkinan ya PP-nya itu terbit di Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni ya, seperti itu. Pasti ya akan terbit dan pasti kenaikan gaji kalian itu bakalan dibayar ya. Jadi kalau ada yang mengatakan isu Menkeu mundur, itu tidak ada kaitannya. Sekalipun Ibu Sri Mulyani mundur dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan, itu sama sekali tidak mempengaruhi masalah kenaikan gaji teman-teman ya. Itu sama sekali tidak mempengaruhi penyebab kenaikan gaji belum dibayarkan, karena memang PP-nya belum terbit. Nah, jadi seperti itu kira-kira ya. Kita harus cerdas ya dalam menganalisis informasi teman-teman. Di sini kami sajikan sedikit informasi dari salah satu media ya teman-teman, metrojambi.com ya. Oke, di sini dikatakan ya, rapel kenaikan gaji ASN dan pensiunan belum cair ya. Oke, rapel kenaikan ASN TNI Polri itu belum cair. Nah, pertanyaan sekarang, apakah memang akan mempengaruhi ya? Apakah akan mempengaruhi kenaikan gaji? Tidak ada kaitannya teman-teman ya. Di sini katakan rapel kenaikan gaji ASN dan pensiunan belum cair. Benarkah Menteri Keuangan Sri Mulyani pilih mundur? Jadi anggaplah misalkan Ibu Sri Mulyani ingin mundur. Ketika misalkan beliau mundur, itu penyebabnya pasti ada hal lain, bukan persoalan gaji ASN teman-teman ya. Kenapa? Karena kalau Menteri Keuangan itu bukan cuman gaji ASN yang dibahas, bukan cuman gaji ASN yang dipikirkan, banyak anggaran-anggaran yang lain teman-teman. Jadi kalau misalkan ada yang mengatakan Menkeu Sri Mulyani pilih mundur karena masalah kenaikan gaji, itu salah besar teman-teman ya. Itu salah besar. Oke, kita cek di sini, ini foto dari beliau ya teman-teman. Nah, di sini memasuki akhir bulan Januari 2024, beredar isu Ibu Sri Mulyani mundur dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan atau Menkeu ya. Oke, ini isu-isu yang beredar teman-teman ya, cuman belum ditahu kepastiannya apakah beliau akan mundur atau tidak. Tapi istilahnya kalaupun beliau mundur, itu tidak ada kaitannya dengan tertundanya pembayaran kenaikan gaji sama sekali teman-teman ya, tidak ada hubungannya. Isu tersebut semakin santer terdengar padahal rapel kenaikan gaji ASN dan pensiunan belum cair ya, tidak ada kaitannya ya. Kalaupun misalkan Menkeu itu berhenti atau mundurkan diri, penggantinya pasti akan tetap melanjutkan terkait dengan rapel kenaikan gaji ASN dan pensiunan
pensiunan teman-teman ya. Diketahui isu Menteri Keuangan Sri Mulyani akan mundur berasal dari informasi yang dikatakan oleh ekonom senior Faisal Basri dalam sebuah acara diskusi di Jakarta ya. Faisal Basri mengatakan bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani adalah menteri yang paling siap mundur dari kabinet Presiden Joko Widodo ya. Selain Sri Mulyani, Faisal juga menyebut bahwa Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono juga akan mundur. Menurut keterangan Faisal Basri, keduanya akan mundur dari jabatannya terkait isu dukungan dalam pemilihan presiden 2024 ya. Kalaupun misalkan Ibu Sri Mulyani mundur, sekali lagi saya katakan tidak akan terdampak di pembayaran kenaikan gaji ASN TNI Polri pensiunan sebesar 8% dan 12%. Saya sangat yakin ya, dan saya sependapat dengan Faisal Basri. Anggaplah keduanya mundur, itu tentunya terkait dengan politik sih sebenarnya teman-teman ya, terkait dengan pemilihan presiden 2024. Nah, di sini dikatakan hal ini tentu semakin membuat jutaan ASN dan pensiunan semakin khawatir dan mempertanyakan akan kenaikan gaji di tahun 2024. Tidak usah khawatir ya. Kalau jawaban saya di sini, saya tidak sependapat dengan artikel ini. Kenapa semakin khawatir? Tidak usah khawatir. Kenapa? Sekalipun misalkan Ibu Sri Mulyani mundur, pasti akan ada penggantinya teman-teman. Nah, penggantinya itu yang akan melanjutkan pembayaran kenaikan gaji ASN, karena kenaikan gaji ASN ini yang putuskan bukan Menteri Keuangan, tapi yang putuskan itu adalah Presiden. Nah, Presiden itu masuk dalam salah satu agenda Presiden Jokowi selama 5 tahun bahwa akan ada kenaikan gaji ASN, dan itu terjadi di tahun 2024 ini. Jadi sama sekali tidak ada kaitannya dengan mundurnya Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan apabila betul-betul beliau ingin mundur. Tidak ada kaitannya teman-teman ya, karena kenaikan gaji ASN itu adalah kado dari Presiden, bukan Menteri Keuangan yang putuskan, tapi Kementerian Keuangan yang akan mengeksekusi. Jadi kalau misalkan Menteri Keuangannya mundur, itu kan pasti akan ada penggantinya loh teman-teman. Ya, itu pasti akan ada penggantinya, dan penggantinya itu yang akan merealisasikan program utama dari Presiden, yaitu kenaikan gaji ASN, TNI Polri dan pensiunan sebesar 8% dan juga 12%. Itu yang harus teman-teman ya. Jadi kalau misalkan ada yang mengkait-kaitkan antara kenaikan gaji dengan isu mundurnya Menteri Keuangan, itu sama sekali berita hoax ya, tidak ada kaitannya ya. Siapapun Menteri Keuangannya, kalau keputusan Presiden itu adalah kenaikan gaji, pasti akan dieksekusi juga sih teman-teman ya. Oke. Nah, di sini katakan sebagai informasi, pemerintah telah berjanji akan memberi kenaikan gaji untuk ASN sebesar 8% dan pensiunan sebesar 12% mulai 2024 ya. Ini benar ya, benar. Hal ini nyatakan secara jelas oleh Presiden ketika berpidato pembukaan RAPBN 2024 dan nota keuangan dalam sidang paripurna di gedung MPR DPR 16 Agustus 2023 silam teman-teman ya. Jadi memang ini sudah masuk program utama dari Presiden Jokowi, sehingga tidak ada kaitannya Menteri Keuangan mau mundur atau tidak ya, tidak ada kaitannya teman-teman ya. Itu yang harus teman-teman pahami terkait dengan informasi ini ya. Oke. Nah, di sini kalau kita lihat, Presiden Jokowi saat itu mengatakan bahwa RAPBN 2024 mengusulkan kenaikan gaji ASN TNI Polri serta pensiunan dengan besaran yang berbeda untuk semua golongan dan jabatan. Adapun kenaikan gaji ASN dan pensiunan ini dimaksudkan untuk perbaikan penghasilan serta meningkatkan kesejahteraan dan transformasi ekonomi nasional. Ini pernyataan dari Presiden Jokowi. Sementara itu, menyangkut isu mundurnya Sri Mulyani dari Kabinet Indonesia Maju dibantah langsung oleh beliau. Menteri Sri Mulyani langsung menjawab terkait isu mundurnya beliau dari Kabinet jabatan Menteri Keuangan di Kabinet Indonesia Maju. Itu adalah isu apa dikatakan di sini ya. Sri Mulyani mengatakan bahwa dirinya saat ini sedang bekerja dan tidak mengajukan pengunduran diri seperti yang isu yang beredar. Ini kerja, saya bekerja, tegas Sri Mulyani kepada awak media ya. Artinya bahwa isu beliau mundur dari jabatan Menteri Keuangan adalah isu yang tidak benar. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.